Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Fikri Abdillah, NPM 402011120035 dari Prodi Teknik Nurul Bravo. Di sini saya akan menjelaskan resensi saya mengenai film Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mamartika kang kawah adiaryali getih peser kadangku papat kali mau pancer ewang-ewangan aku jabang bayine temon satu. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kolo bendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang keparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu menunggu. Pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat saat Langgar Kidul miring, telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan iku sapa? Hah? Kanjeng Nabi. Dahlan mundur dari jabatan ketim, menggalang massa di Langgar Kidul, bergabung dengan Budi Utomo, mempengaruhi governmen dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mangkir kamu. Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan. Sabda Pandita Ratu. Jihad tanpa didasari oleh pengetahuan ibarat pedang tanpa genggam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Kiai kafir? Kenapa ini? Nanti Kiai kafir. Tidak ada kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Film ini merupakan sebuah film yang mengisahkan Darwis muda yang kemudian menjadi Ahmad Dahlan. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang merupakan produser sekaligus direktur dan penulis dari film ini. Jenis film ini adalah drama Islami yang merupakan jenis film yang menceritakan tentang masa lampau. Masa lampau yang menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lalu yang terjadi di Indonesia, terutama dalam perkembangan agama Islam. Film ini juga berdurasi selama 112 menit dan setting waktu film ini adalah antara tahun 1867 sampai 1912 di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi film ini berlatar di zaman era kolonial Belanda, tepatnya di Indonesia. Film ini bermula pada suatu kampung besar di Yogyakarta, yakni Kampung Kauman dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh penghulu serta diberikan gelar Kamaludiningrat pada tahun 1868. Jadi pada masa itu juga pemimpin besar di sana diberi gelar yaitu Kamaludiningrat. Saat itu Islam dipengaruhi oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan dan masyarakat. Zaman dahulu Islam itu bisa dibilang
kurang berkembang di Indonesia karena mengandung aliran-aliran yang banyak, termasuk ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan, dan masyarakat banyak meyakini bahwa raja adalah sabda Tuhan yang membuat syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Ini merupakan perbuatan yang jatuhnya mempersekutukan Allah dan sangat diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu masa, lahirlah seorang anak laki-laki yang memiliki sifat berbeda dengan masyarakat kampung di Kauman dan diberi nama Ahmad Darwis. Setelah berusia 15 tahun, ia memutuskan menunaikan ibadah haji dan mendalami agama Islam di Mekah. Setelah pulang dari Mekah untuk menimba ilmu, Ahmad Darwis merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan dan menikahi wanita bernama Siti Waridah. Ketika ayahnya wafat yang bernama Kiai Haji Abu Bakar, beliau menitipkan amanat kepada Ahmad Dahlan untuk meneruskan Langgar demi kepentingan umat Islam. Langgar juga merupakan suatu tempat untuk menimba ilmu, terutama di ajaran agama Islam. Lalu Ahmad Dahlan langsung membuat pengajian yang langsung diramaikan oleh remaja. Tetapi itu semua membuat kegelisahan oleh ulama yang lebih senior karena pengajian tersebut berbeda aliran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Setelah itu Ahmad Dahlan melihat tentang arah kiblat pada masjid yang ada di Semarang. Tapi setelah dilihat arah masjid itu mengarah ke arah timur laut, dan hampir semua masjid termasuk masjid gede salah menentukan arah kiblat. Pada masjid di Semarang mengarah ke arah Afrika yang seharusnya mengarah ke arah Mekah, yaitu kiblat kita di Ka'bah. Tetapi Ahmad Dahlan sudah berbicara dengan para kiai di sana dan tetap terjadi pertentangan oleh para kiai dan Ahmad Dahlan termasuk penghulu. Bahkan mereka menganggap Ahmad Dahlan melenceng dari ajaran Islam. Sehingga kiai desa Kauman membongkar paksa musola Ahmad Dahlan karena dikiranya mereka mengajarkan ajaran yang tidak benar. Setelah dibongkar, mereka pergi dari desa Kauman membawa anak dan istrinya. Tetapi hal itu diurung karena pamannya membujuk Kiai Haji Ahmad Dahlan karena ada murid-muridnya yang membutuhkannya untuk dididik. Setelah itu tak lama lagi Ahmad Dahlan membangun kembali langgarnya. Setelah itu Ahmad Dahlan melakukan ibadah hajinya yang kedua untuk memperdalam lagi agama Islam. Pada tahun 1103 Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia untuk mengajar kembali apa yang dia telah pelajari di Mekah. Setelah sampai di sana, masyarakat sangat membenci Ahmad Dahlan karena ajarannya yang tidak benar dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Pada masa itu, Kiai Ahmad Dahlan membangun madrasah bersama murid-muridnya. Sekolah tersebut dibuka untuk umum dan gratis. Kiai Ahmad Dahlan dan murid-muridnya mencari anak-anak di kampung karena mereka dirawat layaknya anak sendiri dan dibekali ajaran agama Islam yang besar. Namun, sekolah tersebut mendapat tolakan-tolakan dari guru-guru besar dan penghulu yang dahulu mengajari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena fasilitas yang digunakan sudah modern seperti meja, bangku, alat tulis, dan papan tulis. Dan diduga fasilitas yang digunakan itu adalah fasilitas yang digunakan oleh orang kafir. Saat guru besar mengunjungi sekolah yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan, dia malah mengejek Kiai Ahmad Dahlan karena menggunakan fasilitas orang kafir. Akan tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap ikhlas dan sabar, dan beliau menjelaskan dengan baik dan sopan. Pada suatu saat Kiai Ahmad Dahlan belajar tentang organisasi, dan beliau belajar dengan Budi Otomo tentang organisasi dan membentuk Muhammadiyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kiai penghulu
tidak mengizinkan pembentukan organisasi tersebut karena berisi jabatan yang berasal dari orang kafir seperti presiden dan bawahannya. Lahirnya Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 sebagai perserikatan non-politik berbasis perjuangan melalui pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah terus berkembang secara kuantitatif. Muhammadiyah harus mulai introspeksi karena tantangan zaman semakin kompleks. Pesan beliau, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup. Pandangan saya terhadap film ini merupakan film yang bagus karena telah menceritakan sejarah bagaimana terbentuknya Muhammadiyah. Dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk Muhammadiyah sangatlah berat. Dan itu menjadi motivasi buat saya sendiri untuk tidak menyerah dalam hidup dan tetap semangat menjalani hidup. Dan menurut pandangan dari agama Islam, film ini mempunyai unsur agama yang sangat kuat. Karena film ini telah mengajarkan kita bagaimana untuk tetap bersabar dalam menghadapi cobaan dan tetap berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbentuknya Muhammadiyah ini mempunyai sebab, yaitu untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kaum muslimin di Indonesia untuk tetap bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari resensi yang saya buat tentang film Sang Pencerah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum.